Teman-teman RB, apa kabar? Kali ini saya mau sharing, saya ada TV TCL baru, seri yang 55P71B. Jadi apa ya, kalau em, bisa saya cerita, tipe TV ini kenapa adalah versi upgrade dari sebelumnya yang saya punya adalah 43A18. Jadi yang sekarang ini 55P71B. Ini udah Dolby Vision, Dolby Atmos 4K. Nah, yang 43A18 saya beli tahun 2023 itu um, UHD 4K biasa tapi belum Dolby Vision, Dolby Atmos. Nah, teman-teman, intinya kalau teman-teman mau ngerasain Dolby Vision, Dolby Atmos itu harus um, itu TV-nya harus dukung, karena nanti pengaruhnya itu di kejernihan ya. Ada yang bilang harus disetel di versi 4K-nya, benar. Eee, tapi tetap kalau device-nya itu nggak dukung, itu tingkat kejernihannya itu beda, teman-teman. Tingkat detailnya, tingkat kecerahannya, tingkat apa yang bisa saya cerita ya. Kemudian ini soal suara. Suara itu kalau Dolby Atmos itu ada dari kiri, kanan, tengah, kayak gitu, teman-teman. Eee, nggak tahu ada kalau dari handphone ya, kalau dari ini bentar ya. Teman-teman bisa kedengeran nggak suaranya ini? Jadi ini suaranya saya, eh, kalau ini mungkin ada biasa ya. Makanya saya harus nyari yang rada luar biasa gitu. Jadi misalnya tadi saya ada ini di story, teman-teman, itu library story ini misalnya nih, contoh King Kong gitu. Ini dia langsung ada kasih keterangan HDR10. Kalau kita setting di 360 pun juga ini, teman-teman, ada keterangannya HLG atau HDR10. Nah, lihat tingkat kejernihannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini di 4K biasa bisa mirip kayak gini licinnya, tapi nggak tahu ya tingkat. Jadi kita itu kalau Dolby Vision itu intinya kita itu seperti dia itu seperti ini ya. Eh, kalau teman-teman punya tuh style digital kamera, dia nunjukin nih fokusnya. Nah, itu fokusnya itu di semuanya. Yang saya ngalamin kayak gitu. Ini kasih fokus ke semuanya. Jadi yang 4318 waktu dulu saya punya itu belum Dolby Vision, Dolby Atmos, tapi sudah 4K, dia licin, bisa licin, tapi tingkat kecerahan dan fokusnya itu di mana-mana itu beda. Itu aja yang bisa saya cerita. Nah, teman-teman harus bisa melihat contohnya seperti ini, teman-teman, gitu aja. Jadi ini tingkat nyatanya itu licin, tapi tingkat nyatanya itu gitu, teman-teman, nyata nyata Dolby Vision lebih nyata gitu. Dolby Atmos suaranya itu dia bisa kiri kanan depan belakang, jadi surrounding sekitar kita. Nah, ini ditambah di TSX di TSX itu ya. Bentar, saya matiin dulu ininya. Bentar. Oke. Nah, kalau di TSX itu apa ya? Di TSX itu bisa, kalau saya cerita, eh, suara lebih kuat. Makanya suara lebih kuat. Stereo Dolby Dolby Surround tentunya, karena TV zaman dulu itu sudah surround kan, surround speaker dibilangnya kayak begitu, teman-teman. Dibilangnya surround surround speaker. Nah, memang lalu dulu ada Dolby apa ya, Dolby Studio, Dolby apa THX kayak gitu kan. Nah, sekarang dia Dolby Vision, Dolby Atmos, suara kiri kanan dia lebih kuat, ditambah Dolby DTS Ultra, DTS X Ultra kayak gitu ya. Jadi udah lebih kuat suaranya. Udah gitu dia all all around sekeliling kita kayak gitu suaranya. Itu aja kali yang saya mau cerita.
Kemudian kalau ini kelebihannya dia itu ada, kalau saya bisa tunjukin ke teman-teman, saya matiin dulu ya. Dia itu ada apa yang bisa saya kasih tahu cerita, ada wireless. Jadi bukan wireless, wire. Jadi kita bisa colok speaker, tambahan speaker di belakang. Jadi suaranya tuh kita kalau punya subwoofer, punya apa namanya tuh yang ya speaker tambahan, aktif speaker gitu. Jadi dia nambah di belakang. Itu aja sih yang mau saya ceritain teman-teman. Eh, dan ini misalnya TV digitalnya, kalau TV digitalnya itu kalau misalnya kalau gambarnya biasa ya dia biasa gitu. Makanya ini harus dukung antara format format eh, gambar, format video, dan penyalurnya itu apa, siaran itu harus dukung. Nah ini kan misalnya nih ya, Trans TV HD, Trans TV HD. Ini kalau 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 siaran TV digital yang free to air, ini agak mirip gitulah ya. Saya anggap agak mirip sama kalau non Dolby Vision, Dolby Atmos. Tapi tetap ada perbedaan kekuatan suaranya kayak gitu-gitu. Itu aja yang saya mau share. Susah ya, teman-teman harus coba sendiri. Dan ini harganya kan bedanya dikit gitu. Jadi kalau teman-teman memang pede, percaya diri, suka gitu sama suatu produk, ya udah, investin dah gitu. Nanti toh kalau misalnya teman-teman pakainya terawat kayak gitu, itu kok masih ada harganya kayak gitu teman-teman. Jadi kelebihan itu bisa colok speaker tambahan. Jadi speaker TV hidup, speaker tambahannya hidup. Yang lama itu kalau yang nggak, bukan tipe ini, itu nggak ada yang colokan speaker tambahannya itu. Jadi hanya TV aja atau enggak speaker aja. Jadi bisa headphone tapi hanya headphone aja, speaker aktif aja. Kalau ini bisa speaker TV sama speaker luar kayak gitu teman-teman. Kemudian apalagi yang bisa saya cerita kelebihannya, kalau ini nih ya teman-teman lihat, bezelnya itu sebenarnya kelihatan tipis sih ke pinggir ini, tapi nyata dia ada jeda ininya, garisnya tetap segini. Cuman ininya nih frame-nya itu sampai atas, sampai samping kayak gitu teman-teman. Beda sama A3 yang A28 aja, dia memang frame-nya tuh ada ini jeda, tapi memang kelihatan jedanya langsung. Kalau ini kelihatannya layar sampai pinggir, tapi tetap layarnya nggak penuh, kelihatannya aja. Mungkin ya gitu aja bedanya ya. Nah udah itu, ini USB-nya 3, USB-nya tipe 3 biru. Jadi kalau teman-teman colok flash disk kayak gitu, baca kelihatannya lebih cepat kayak gitu aja. Saya nggak terlalu coba gitu. Listriknya 135 watt. Jadi yang lama itu 80 watt. Rata-rata kalau bukannya Dolby Vision, Dolby Atmos itu 80 watt. Ini 135 watt teman-teman. Aja sih yang jadi kelebihannya, seri Dolby Vision, Dolby Atmos 55p 71b dalam hal ini, bukan QLED. QLED pasti lebih tinggi. Ini kan 120 Hz sampai 120 Hz tipe ini. Yang QLED lama 60 Hz, TV lama 60 Hz. Yang QLED baru lebih mahal jauh lagi, itu 120 Hz juga. Itu kalau gaming segala kali ya baru rasanya gitu. Dan di komputer saya cek itu tergantung kabel. Kalau koneksi gitu tergantung kabel teman-teman, itu nanti ada pengaruh ya, apa harusnya turun atau naik gitu. Makanya disetel sesuai aja, atau enggak direndahin resolusinya, atau enggak 4K tapi tetap hanya dukung 60 Hz kayak gitu-gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman, jadi hal kayak gitu di kabel segala harus coba-coba aja. Semoga bermanfaat deh teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.